Baik, kita mulai ya. Bismillah. Aqsamul maf'ulil mutlaq qala al-musannif wa huwa qisman lafdhiyun wa ma'nawiyun. Jadi pembagian maf'ul mutlaq ini ada dua, kata musannif. Lafdhiyun wa ma'nawiyun. Lafzi secara lafaz, nanti akan dijelaskan maksudnya secara lafaz gimana. Wa ma'nawiyun, secara makna. Fa in wafaqa lafduhu lafdhu fi'li fa huwa lafzi. Itu dia artinya. Ketika lafaz maf'ul mutlaq sama dengan lafaz fi'ilnya dasarnya, maka dia yang dimaksud sebagai lafziyun. Contohnya apa? Jalastu jalsah misalnya. Kalau di sini apa? Qataltu qatla, ya. Maka karena dia sama dengan dasarnya fi'ilnya, maka dia disebut sebagai lafzi. Secara lafaz sama, ya. Akaltu aklatan. Saya makan apa? Misalnya makan yang banyak gitu. Makan yang rakus misalnya. Ada yang rakus? Ada yang rakus sini? Nimtu, saya tidur naumal qitti. Saya tidur seperti tidurnya kucing misalnya. Paham ya? Seperti itu. Nimtu nauma al-qit. Saya tertidur seperti tidurnya kucing, ya. Gimana tidurnya kucing? Kepalanya diapainnya? Nah, gitu ya. Ada yang kayak gitu tidurnya? Ada lah di kelas kayak gini tuh. Ya kan, dilipatnya tangannya. Paham ya insyaallah ya? Fa in wafaqa ma'na fi'lihi duna lafdhihi fa huwa ma'nawi. Tapi jika dia sepakat dalam makna, artinya maknanya sama, artinya sama, maksudnya sama, tapi beda lafaz, maka dia disebut sebagai ma'nawi. Jadi tidak boleh maf'ul mutlaq ini jauh sekali maksudnya dari fi'il, ya. Dia katakan misalnya masyaitu aklata al-qit misalnya, aklata an-namir. Saya berjalan seperti makannya singa, seperti makannya harimau. Gak nyambung ente. Nah, tapi kalau saya berjalan seperti jalannya singa atau harimau boleh. Ya, masyaitu masyatan an-namr atau al-asad. Saya berjalan seperti jalannya singa, berarti menyeramkan dia, kan? Matanya melotot, ya, mulutnya mengaum. Gitu ya. Artinya maf'ul mutlaq ini, ya, yang dia maknawi, walaupun tidak sama secara lafzi, tapi secara makna dari fi'ilnya harus nyambung. Kalau di buku apa? Jalastu qu'udan atau kumtu wukufan. Wukufan artinya apa? Berhenti. Berarti dia berdiri berhenti. Dia bukan hanya berdiri, tapi dia berhenti. Kumtu wukufan. Saya berdiri, ya, seakan berhenti, ya. Wukufan. Wa ma asbaha dzalik, dan contoh lainnya. Ada bisa kasih contoh? Kira-kira yang maknawi. Kalau yang lafzi gampang, ya kan? Tinggal dicari aja masdar dari fiilnya. Contohnya misalnya udarrisu dirosa. Udarrisu dirosa. Kira-kira ada misalnya contoh? Ada? Adhabu, dihaba. Saya berjalan, saya pergi seperti perginya apa misalnya. Adhabu. Yang lainnya kalau dia yang maknawi apa? Ada misalnya si contoh? Atau takallamtu kalaman balighan misalnya. Takallamtu qaulan khafifan. Nah? Gimana? Tadarrabtu? Apa selanjutnya? Maf'ul mutlaqnya apa? Ya, darabtu misalnya, darabtu syadidan. Itu maknawi. Darabtu syadidan. Saya memukul dengan keras, syadid. Syadid di sini apa? Masdar, ya. Syadid di sini masdar. Darabtu syadidan. Akaltu katsiran.
Itu maf'ul mutlak yang dia maknawi, ya. Syaribtu, apa kira-kira yang maknawi? Syaribtu, ya, syaribtu labanan. Yang dia secara makna sama, tetapi secara lafaz tidak. Itu intinya ya, paham insyaallah ya. Oh ya benar, maf'ulun bi. Dia yang menyifati ya. Maf'ul mutlak ini yang menyifati. Labanan di sini maf'ulun bi, betul sekali. Afwan. Yang dia menyifati. Misalnya kalau syaribtu katsiran. Ya, syaribtu katsiran. Nah, enggak mungkin banyak bisa diminum ya kan? Gimana cara minum banyak? Tapi dia yang menyifati, sahih. Intinya maf'ul mutlak yang ma'nawi yang mensifati keadaan itu. Tapi kalau misalnya yang lafzi, memang dia secara lafaz ya atau secara huruf sama. Ada yang bisa ngasih contoh ma'nawi sebelum kita lanjut? Karena intinya dari nahwu ini banyak kita memberikan contoh atau mencari contoh supaya menambah pemahaman. Ada yang bisa ngasih contoh misalnya? Kalau lafzi gampang ya, fatahtu fathan. Ya, fatahtu fathan. Ikhtabartu ikhtibaran. Baik, kita lanjut aja ya. Asyarah yang qasimul maf'ul al-mutlaq ila qismaini. Ini penjelasannya ya. Sebenarnya sudah saya jelaskan. Maf'ul mutlaq lafzi wa huwa ma yuwafiqul fi'la an-nasiba. Wa huwa ma yuwafiqul fi'la an-nasiba lahu fi lafzihi wa ma'na. Bi an yakuna mushtamilan ala hurufihi. Jadi muwafiqnya atau samanya maf'ul mutlak dengan lafaznya sesuai dengan huruf-huruf yang ada pada si fi'il. Contohnya kayak fatahtu fathan, maka di maf'ul mutlak juga begitu hurufnya. Fatahtu fathan, akaltu aklatan. Mustamilan ala hurufihi, ini yang dimaksud dengan apa? Sesuai dengan huruf-huruf yang berada di kata kerjanya, fi'ilnya. Mithlu farahtu farahan. Ya. Kalau antum buat garis misalnya di huruf-huruf yang pada fi'il dan mutlak, fa'altu fa'lan, ada ain dalam yang sama. Kalau di buku farahtu farahan, maka kalau kita sambungkan dia sama. Supaya antum tidak terkecoh, maka buat seperti itu. Apakah secara lafaz ya dia sama atau tidak? Jika tidak, maka dia bukan termasuk lafzi. Maka jika ada pertanyaan nanti, tentukan apakah maf'ul ini mutlak atau lafzi, maf'ul mutlak ini lafzi atau ma'nawi. Maka antum perhatikan huruf-hurufnya, paham ya? Jika tidak sesuai, maka dia ma'nawi. Jika sesuai, maka dia lafzi. Baik, kita lanjutkan. Fa inna hurufal fi'li fariha, maka huruf pada fi'il, pada kata kerja fariha, hiya nafsul huruf fil masdar farih. Maka dia adalah huruf yang sama pada maf'ul mutlaknya, yaitu al-farahi. Fariha yafrahu farhan. Walaupun ra-nya ini sakinah, sukun ya. Tetapi secara lafzi dia sama. Wa minhu qaulu ta'ala sallu alaihi wa sallimu tasli ya. Wa sallimu taslimanya. Sallama yusallimu tasliman. Paham insyaallah ya? Maf'ul mutlaq ma'nawi wa hiya ma yuwafiqul fi'lan nasib lahu fi ma'nahu. Ya. Dia hanya bersepakat pada makna, pada maksud, pada arti, bukan pada lafaznya. Duna lafzihi, tidak dengan lafaznya.
Wa dzalika bi an takuna huruful masdari ghaira hurufi fi'lihi. Karena apa? Karena huruf pada masdar bukan huruf pada kata kerjanya. Contohnya kuntu wukufan. Wukufan di sini ya, bukan kata kerja, bukan masdar dari kata kerja kumtu. Ya, qama yaqumu qiyaman. Kalau wukufan apa? Ya. Waqafa yaqifu waqfan. Kalau wukufan auqafa yuqifu wukufan. Paham ya? Auqafa yuqifu wukufan. Waqafa yaqifu waqfan. Beda. Kalau antum belajar apa namanya di astagfirullah. Apa? Sorof. Mahmuzul alif ya, yang dia diawali dengan alif. Nah, akan berbeda ketika dia berada di masdar. Fa inna ma'na al-fi'li qama wa huwa ma'na al-masdaril wuquf. Ya. Jadi sebenarnya kata qiyam ya, kalau kita lihat muradifnya adalah wuquf. Jadi kalau ditanya mal muradif minal qiyam, muradifuhu al-wuquf. Kalau ditanya apa antonim dari qiyam ya, maka jawabannya adalah wukuf. Karena wukuf itu juga dimaksudkan dengan berhenti. Atau waqfun di dalam Al-Qur'an ya kan? Ada tanda waqaf, tanda berhenti. Maka bahasa Arab tempat pemberhentian apa? Tempat pemberhentian mauqifun. Ya, mauqifun. Tempat kita berdiri apa? Tempat kita berpijak berdiri, maqam. Paham ya? Maqam. Dan wukuf ini dia lebih umum. Paham ya? Lebih umum. Semuanya bisa masuk ke dalam wukuf. Ya, contohnya mobil, ya. Mauqifus sayyarah, ya. Mauqifuka ya akhi an corona misalnya. Apa pendapatmu terhadap situasi ini, mauqif ya. Paham insyaallah ya. Walakinnal huruf mukhtalifatun ya. Akan tetapi hurufnya berbeda. Qama sama wuquf, berbeda hurufnya, tetapi maknanya sama. Contoh farihtu sururan. Saya senang, senang. Surur artinya senang juga. Maka dicari aja persamaan kata dari kata kerja farihtu. Fariha yafrahu. Apa sinonimnya? Ya. Sururan. Ya. Contohnya lagi misalnya apa? Yang memiliki muradif, ya. Mengartikan apa? Saya senang. Selanjutnya apa? Faritu sururan. Ini sururan ini bisa dikatakan mensifati bahagianya tuh. Ya. Contohnya saya senang ya, senang sekali seperti itu. Maka artinya saya senang sekali bisa. Farihtu sururan, saya senang sekali. Contohnya kalau misalnya dia mensifati lebih, antum kasih apa? Ya. Farihtu surura surur al-faiz ya. Saya senang seperti senangnya orang yang menang. Ya. Atau saya sedih seperti sedihnya orang yang ditinggal misalnya. Ditinggal ya. Ditinggal lama akhirnya ditinggal beneran dia. Ada yang pernah di sini? LDR. Ada yang pernah LDR? Fa inna ma'nal fi'li fariha huwa ma'nal masdar as-surur. Maka kata kerja fi'il yang berarti senang, dia juga sama artinya ketika pada masdarnya yaitu surur. Ya. Surur artinya juga senang. Ya. Bahkan sa'ada bisa farihtu sa'ada. Saya senang bahagia. Farihtu sururan. Farihtu sa'ada. Hazintu bukaan. Saya sedih sampai menangis. Ya. Ada yang pernah nangis di sini? Nangis, diputusin. Ada? Perlu ya. Jangan lemah hati antum, ya.
Antum kalau sedih karena yang bukan menjadi apa namanya hak antum, nggak perlu disedihkan. Tapi kalau sudah menjadi hak antum boleh bersedih, ya. Misalnya uang jajan antum hilang di jalan, jatuh. Padahal saya mau beli sarjo ini, boleh antum sedih. Sayang kali hilang 10.000 itu ya. Padahal mau beli sarjo, traktir Arya, traktir. Ya. Kalau itu misalnya, kalau misalnya nggak jatuh nggak ditraktirnya. Giliran jatuh dibilangnya, ini duit jatuh 10.000, padahal mau traktiran tuh. Kalau nggak jatuh nggak dibilang itu. Ada ini tuh. PHP dia ya. Omongannya manis saya. Oke, insya Allah sampai di sini ya. 10.02. Kita lanjutkan nanti di pelajaran qiraah dan nahwu hari Selasa insya Allah. Inti dari maf'ul mutlaq ini gampang ya. Lafzi dan ma'nawi, ya. Lafzi dan ma'nawi. Dan dia urutan ketiga dari fi'il. Ya, senang. Iya. Intinya ma'nawi ini dia sinonim dari fi'ilnya. Ya. Misalnya antum ingin mengatakan saya keluar. Apa sinonim dari keluar? Zahab misalnya. Atau sinonim dari pergi apa? Zahaba. Kharaj atau rahal. Atau safar. Ya. Zahab tuh apa namanya? Safarul apa misalnya. Pokoknya intinya yang ma'nawi dia sinonim dari kata kerjanya. Karena kalau misalnya dia sinonim maka dia tidak sama dengan huruf-huruf pada kata kerja. Maka gampangnya kalau antum mau buat contoh, ya, cari misalnya bahasa Arab keluar. Lalu antum cari sinonimnya. Kalau sudah dapat sinonimnya maka dia bisa menjadi maf'ul mutlaq ma'nawi. Syukran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.